Ini Ya, Ki. enggak tadi mau nge-record ternyata Eca udah. Oke. Coba dari tanggal 1 Juli, Ki. Juli itu. Ini Kak, Oke, ini coba jelasin aja. maaf suaranya agak kecil. Ya, oke. Nah, ini kan udah di testing ya. Coba Mm-mm. dijelaskan aja dari soalnya itu maksudnya seperti apa. Oh ya, jadi kan untuk yang di soal di tanggal 1 Juli ini dia ada tagihan vendor itu tagihannya berupa beban maintenance aset itu sebesar 5.600.000 di mana ada terminnya itu 15 hari. Nah, terus di sini saya udah bikin billnya itu di modul accounting dari vendor langsung ke bill terus create new. Nah, di sini vendornya saya pilih CV Sri Mulia Indah terus bill date-nya 1 Juli. Oke. Dan juga accounting date-nya juga sama 1 Juli. Terus Mm-mm. untuk payment terms-nya saya pilih 15. Terus juga untuk jurnalnya saya pilih vendor bills. Kenapa? Karena di sini dia adalah tertulisnya tagihan vendor. Terus di sini di invoice lines-nya saya bikin Mm-mm. tambahin apa namanya keterangan tagihan atas beban perawatan aset. Terus account-nya ini maintenance and repairs, kuantitinya satu, price-nya 5.600.000, Oke. dan kebetulan udah di payment Mm-mm. untuk jurnalnya. Oke, expense di debit, convertible di kredit. Di payment ini tanggal berapa tuh? 7 ya? Iya, sepertinya Kak. Betul. Khawatir Di ini bawah, ada kaitannya sama selanjutnya sih Kak. Oh iya, ini iya. ada lanjut. Nah, di bawah juga ada keterangan kan, paid on. Nah, Mm-mm. oke. 7 Juli. Kemudian chip ini vendor bill itu yang tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli yang mesti vendor bill juga tuh yang poin ketiga. Oh, yang tiga ini ya. Nah, yang mesti di vendor bill juga aja. Itu yang ini. Eh, Mm-mm. karena di soal tanggal 2 Juli ini dia adanya tagihan vendor untuk konsumsi Mm-mm. meeting 15 juta dan ya, Kak. Jadi di sini CV-nya sama, maksudnya vendornya sama, CV Sri Mulya, Oke. terus bill date-nya tanggal 2 Juli, accounting date-nya Mm-mm. juga sama. Karena dia ini terminnya immediate, jadi di sini payment termnya juga immediate. Terus karena dia jatuhnya adalah tagihan vendor, jadi jurnalnya masuk ke vendor bill. Terus untuk invoice lines-nya di sini saya bikin juga untuk keterangannya tagihan atas konsumsi meeting. Akunnya adalah saya bikin meeting expense strip consumption. Terus Mm. untuk analitiknya sendiri ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan semuanya nih Kak. Oke, coba diklik aja. Nggak mau Kak. Di 20 human resource. Coba dimaksimalis dulu. Hmm. Maksudnya gimana Kak? Dimaksimalis aja Windowsnya. Apa di, Layarnya? nah,
Enggak juga, Kak. Bentar. Oke, ini bentar. Coba ini dipilih analitiknya ya 25, 30 udah sesuai lah ya. Oh Tadi kan di iya, jurnal ini jurnal kelihatan kan itemsnya. ternyata. Ah, di jurnal itemsnya Jumlah itemnya. ya tapi satu ya. Cuman kalau dilihat profit loss-nya juga report profit loss udah masuk. Dipencet kakak. Ya, Itu. oke. Ini analitiknya juga diaktifin di atas tuh. Ah, Ah, juga yang departemen-departemen. Manajemen, oke. Kemudian yang post entries-nya itu di unfold all aja di samping analitik tadi untuk biar kelihatan. Nah, ya, meeting expand consumption secara total 15 juta balance-nya. Cuman sudah di eh, kalau detailnya juga ada kelihatan itu departemen. Oke, sip. Kemudian coba yang balik lagi tanggal 2 itu ada bagian penjualan. aduh dong. Udah bentar, Kak. No. Ini ya, yang poin Nah, itu dia. Kalau ini karena dia kalau saya ya Kak, poin dua ah, tagihan penjualan jasa support saya lihatnya di customer invoice. betul. Customer invoice itu dia. Yang ini. Kan dia tulisannya tagihan penjualan jasa support implementasi lima juta Hmm, 600. Terus terminnya 5/7 untuk terus di sini payment terms-nya kemarin udah dibikin 5/7 dan 30. hmm, Terus karena dia apa ini jasa support implementasi, ah, jurnalnya saya masukin ke service revenue. Terus di invoice lines-nya dia produknya saya tambahin keterangan tagihan atas penjualan jasa support implementasi. Terus accountnya hmm. service revenue, analitiknya nggak ada, kuantitinya satu, price-nya langsung 5.600.000. Oke, ini udah udah di paid ya. Iya Kak, di tanggal 11 ini dia. Paid 11 Juli. Oke, nggak dapat diskon ya, karena Iya, karena dia melebihi dari 7 hari. betul. Oke, Nah, oke. Kak mau nanya, kalau misalnya Hmm. dia di bagian jurnal tuh dia kayak gini ya yang di Ah, bagian akhir. yang labelnya. Mm-mm.
Kemarin itu sempat Ini update sih, ada yang ininya Kak. Apa sih yang ininya? Ini. nomor invoice. Mm-mm. Masuk ke sini. Emang gitu ya Kak? Iya, dia nggak apa-apa itu keterangannya. Coba di preview invoice-nya Di mana Kak? di Ini. atas itu. Ah, oke, ini logonya ya, logo company-nya. Oke, si layout-nya udah sesuai dengan yang didesain ya. Masih ingat kan yang apa? Yang desain layout dokumen itu? Iya Kak, di configuration. Di Oke, warnanya ya kan, Mm-mm. template tulisannya dan sebagainya. Oke, sip. Saya tuh bingung Kak sama ini desain layout. Kadang tuh ada yang ngepas ya Kak ukurannya, tapi kalau ini kok Ah, kemarin nyoba ada yang pas banget gitu, sesuai sama yang saya atur. Tapi yang ini kegedean. coba di ini, coba jangan preview di download juga atau print. Oh, karena preview ya. Karena preview tadi mungkin tampilannya agak Hmm. bagus kan, cakep. Oke, terus apa ya? Hmm, udah sih. Karena ini kemarin kan awal banget ya, jadi kita masih di accounting, terus bikin vendor bill sama customer invoice itu manual yang bukan berdasarkan purchase order maupun sales order. Oke, analitik juga udah jalan. Di produk juga kita kan belum pilih produk, namun bisa dibuat deskripsi ya. Oke, ini udah bisa. Coba masuk ke ECA aja selanjutnya. Terima kasih Kak. Udah kelihatan belum, Kak? Udah, Ini, oke. Coba yang dari tanggal 4 Juli itu, Cah. bentar, Kak. 4 Juli ini kan berkaitan sama transaksi expense ya, Kak? Mm-mm, Kalau kemarin itu saya masih masukin di journal entry sih, Kak. mm-mm. Hmm. Sebelum tahu itu ya, apa Yang dashboard bisa itu. transaksi bank dari dashboard ya? Iya, Ah, ah, 600. oke, oke. Berarti pertama mesti dicatat dari jurnal manual dulu ya. Mana ya? Ini yang tanggal 4 jadi atas. Ini. Ini untuk transaksi tanggal 4 Juli ada biaya percetakan brosur. Oke. Dia dibayar secara tunai sebesar 600.000. Di sini jurnal yang terbentuk ada cash karena dia secara tunai dan juga di akun debitnya printing browser cost. Oke, oke. Ini aku Sip. masuk ke Tapi kali masukin depan, ya Kak, nah, masukin deh miscellaneous ya. jurnal jurnal ini miscellaneous operation.
Oke, sip. Oke. Kalau yang tanggal 10 gimana? Tanggal 10 Juli. Tanggal 10 membayar sewa. Biar sewa kantor 12. untuk 1 tahun. Hmm, sama sih Kak. Masih dari jurnal manual ya? Iya. Hmm, cuma beda di akun doang sih Kak. Oke, Untuk masih jurnalnya di juga masuk ke miscellaneous operation, accounting oke. desk di tanggal 7. Tapi Tapi kalau nanti, kayak gini ah, berarti kurang tepat ya Kak untuk penyusunan. eh, iya kan itu yang kayak aku sampaikan sebelumnya tuh kemarin terlewat yang terkait dengan transaksi payment yang langsung ya, jadi tidak tidak melalui customer invoice, jadi nggak ada tagihannya. Itu emang langsung mencetak pembayaran, ada pengeluaran kas di sana, ada pengeluaran bank. Maka itu dari dashboard aja. Kiki juga kemarin udah sempat tahu belum ya kan kemarin Kiki ini apa? Belum. Oh belum. Iya. Boleh boleh. Juga dari Echa. Karena Echa kemarin udah ini. Coba tes aja bikin kayak ini aja bahwa ada Yang dashboard Kak. pengeluaran tuh dia percetakan bos. Ah, tapi yang Hmm. dari dashboard Pak, sambil dijelaskan. Ah, berarti untuk pengeluaran yang jatuhnya beban ini, kalau misalnya langsung di dashboard itu kayak logikanya kayak kita langsung nyatat sebagai pengeluaran gitu ya? iya betul. Ada langsung pengeluaran cash, pengeluaran bank yang memang tidak ada tagihannya. Nah, itu bisa dilakukan dari sini dashboard bank Oh, itu kalau yang tunai, Kak. tunai. Kalau misalnya nggak tunai berarti lewat. Kalau nggak tunai, artinya dicatatkan dulu sebagai tagihan ya, belum langsung dibayar. Ada hutang di sana, berarti dari vendor bill. Masih, Kak. Ya, Tapi Kak, kemarin itu silakan kan Kak. ada Nah, transaksi secara tunai juga, tapi dia ada pengeluaran Fed Fed in-nya juga. Itu gimana Kak? nah, itu bisa. Nanti dipilih fetnya di saat di bagian manual operation itu dipilih. Oh, kalau ini kan yang kemarin ya, Ah, eh, ah, ada pengeluaran untuk jasa servis AC gitu. oke. Jadi dia kreditnya menggunakan bank IDR. Ah, ah, Terus di debitnya ada akun AC service, ada akun expense gitu. Di sini oke. kemarin itu Kak Siti bilang dikasih minus ya Kak untuk Iya, nominalnya, biar dia langsung mengurangkan. iya. Coba mungkin dari new aja, new Ini transaction. ya, kecil ya. Oh, dari sini aja juga. Coba tadi balik ke dashboard, balik Terus ke dashboard. Nah, dia itu, oke, klik dulu. Oke. Nah, banknya mana? Coba contohnya bank. Misalnya bank BDR atau bank apa? ini Bank Kayak di IDR depan Kak. tadi. Oke. Nah, ini bisa new di sini juga bisa sih sebenarnya. New juga. Ini Ah, tinggal dipilih kan tanggal hari ini. tanggal ini. Contoh misalnya. Vendor. Terus kalau ada vendornya juga bisa diisi. Ini vendornya, terus Hmm, nominalnya. Semisal ada expense ya Kak, iya. 10 juta. Dah. Eh, ini di add and close coba. Oh, Oh keterangannya labels mana? ya. Nah, iya. Kalian Oh, bayar apa tuh? Hmm. maintenance office. Nah, Oke, yang atas kan belum divalidate kan. Kalau yang bawah kan udah hijau tuh. iya. Nah, yang atas tuh diklik. Nah, baru nih. Dipilih dulu tapi kemana? Ke ini kan kita kelihatan ya akun Bank IDR bahwa ada pengeluaran 10 juta. Cuman Hmm.
dipilih ke account mana bebannya. Itu di bawah ya, manual operation ya. Di tab manual operation. Secara cash, Kak. Expand ya berarti. Oh. Yang kita pilih kan ini ya bebannya ya, kemana itu. Hmm. Nah, oke. Ini, Jadi kan udah langsung ngebentuk tuh. iya. Expand di debit. Oke, baru di validate. Cuma ini. Ini untuk building maintenance cost. Berarti kalau udah ada Oke, checklist, udah selesai, Kak. iya udah selesai. Udah sampai tahap akhir validate, udah dipilih sebenarnya pengeluaran tersebut tuh untuk beban apa. Nah, Hmm. oke. Tinggal nanti kalau misalnya ada penerimaan-penerimaan langsung gitu kan, tanpa melalui customer invoice, juga bisa, berarti dalam positif amount-nya gitu. Oh, kalau Oke, penerimaan juga di sini, Kak. penerimaan juga di sini. Tapi amount-nya dalam, nih, Coba. coba tesnya. Hmm. Oh iya. Hmm. Nah, jadi kan udah otomatis ya mendebit saldo bank. Tinggal pilih tuh atas penerimaan apa nih, 5 juta. Gini ya, Kak. Mm-mm. Oke, oke sip. Dashboard udah. Terus ada salah sebentar, oke, udah semua sih hampir sama. Jadi vendor bill, kemudian customer invoice, sama pengeluaran eh, pencatatan pencatatan pengeluaran cash. Oke, dari cashnya ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak ada, aku mau share terkait debit note, credit note gitu sih. Ada yang ditanyain Kalau Kiki aja? dari aku kayaknya cukup, Kak. Oke, kalau Kiki, Kalau saya cukup, Kak. oke sip. Kita masuk ke ini ya, transaksi retur. Jadi kalau misalnya nih kita beli barang, mungkin Kamal udah pernah mention juga sebelumnya. Jadi kita misalnya beli barang ke vendor, produk A, kuantitinya 10, gitu kan. Kemudian setelah diterima, ternyata barang ada yang nggak sesuai, sehingga kita perlu retur 2 unit. Nah, tentunya kan tadi yang sudah dicatat tuh ada penerimaan 10, harus kita buat catatan returnya kan, karena secara stok juga dia berkurang, karena kita balikin barang ke vendornya. Kemudian juga dari tagihan nih, tagihannya misalnya udah terbentuk nih atas 10 barang. Cuman karena tadi ada retur, barang yang diretur, tentunya tagihan kita udah nggak segitu lagi kan, ada pengurangan. Karena nggak sesuai dengan barang yang masuk gitu. Contoh ya misalnya nih, ini udah kelihatan layar ya. Masih lebih nggak? Coba nih. Oh, udah. Oke, coba aku buka kalkulnya ada nggak? Ini aku coba dari purchase aja ya, biar kita kelihatan nanti ada penerimaan di sana.
Oke, ini aku pesan produk banyak 10 unit, kan. Harga belinya itu per unit 230.000 sehingga totalnya jadi 300. Ada taxnya ekspor sehingga total amount-nya di 2.3. Aku confirm order, kemudian aku receive. Jadi pertama kita tuh receive-nya tuh masih 10 nih. Jadi belum kelihatan bahwa barang itu ternyata rusak ya. Jadi kita udah uh, validate nih atas penerimaan 10 barang. Nah, dari validate ini kan sebenarnya udah ngebentuk jurnal kan. Jurnalnya apa nih teman-teman? Dari receipt yang terbentuk apa nih? Inventory itu COGS, Kak. Inventory COGS. pada ini ya, pada interim stock ya, Oh, akun perantara ya kan. Jadi kan sebenarnya kita inventory ada masuk barang tuh. Jadi menambah dong nilai inventory kita. Namun kan pada saat itu kita belum membuat tagihan ya. Makanya dia ke akun perantara dulu di interim stock. Ini interim stock ini juga akunnya tuh eh, akun current liabilities. Jadi secara tipe juga dia tipenya utang. Cuman dia sementara sampai dengan kita buat nanti vendor bill-nya, tagihannya gitu. Kita akuin sebagai account payable. Ini kan, ini ya 10 kali 230 tadi kan. Kalau kita lihat kan di, di counting tuh, ini journal entries. Nah, ini kan udah kelihatan nih, ya kan atas receipt tadi tuh ada journal inventory valuation. Nah, inventorinya, nilai inventorinya berapa di debit bertambah pada interim stock itu 300. Gini ya, ketika receipt. Kemudian kan selanjutnya kita bikin tagihannya, vendor bill-nya. Klik ke PO-nya, juga udah kelihatan nih produk ini quantity ordernya berapa, ada 10 yang kita order, sudah diterima 10, namun bill-nya masih 0 ya. Sampai kita buat nanti klik bill, kita bikin vendor bill, lalu kita masuk dari counting aja. Vendor bill, ini ya tadi ya dari PO 52, sudah ada draft di sini, tinggal divalidate tanggal hari ini, kemudian juga ada keterangan, masukan, udah. Nah, ini kan baru tuh kalau misalnya ada fat ini baru masuk nih, ada interim stoknya di debit kan. Jadi secara ini tuh kan habis nih interim stok. Jadi karena kita ada pajaknya, lalu kita pengakuan utang kan pada dasar vendor bill. Seperti ini. Nah, kemudian kita ternyata pada saat uh, ingin pengecekan ulang, ternyata yang tadi di 10 itu tuh ada rusak dua, sehingga harus dilakukan retur gitu. Retur, retur barangnya kan bisa dari tadi ya, dari inventory bisa, dari inventorinya, jadi ada penerimaan kan.
Nih ya, jadiin 20 ya. Ini kan tadi ada receipt, udah validate nih. Bahwa kita 10, demand-nya, permintaannya, dan udah diterima 10. Ini kan ada tombol return. Kita bisa langsung dari sini nih, ngeklik return-nya. Jadi kita melihat tadi sumber dokumennya mana nih penerimaannya. Kan ada tuh jelas. Tinggal di klik return. Nah, kita kita return dua, dua unit, kan? Misalnya yang dibalikin. Nah, nanti dia kan ngebentuk form baru tuh, out. Karena dari gudang umum mau dibalikin ke si vendornya. Kita validate. Nah, ketika retur ini kan dia mestinya ngurangin nilai inventory-nya kan. Karena barang nggak segitu lagi mestinya yang kita terima. Tuh. Jadi inventory-nya, nilai inventory itu berkurang di kredit karena dibalikan. Ada dua item tadi, 2 kali 230, ya kan, 460.000. Interim stoknya juga dibalik tadi. Jadi sebenarnya ngebalik akun yang pada saat receipt nih, dia. Jadi pas saat itu ngedebit berapa tuh jumlahnya tadi? 460 ya, karena dua item yang dibalikin dengan harga 230.000 satunya. Kan interim stock di kredit, di debit, inventory berkurang nih karena kita ngebalikin. Besar 460.000. Ya, dua item yang dibalikin. Kemudian ini orang gudang nyatet pengeluarannya, nyatet returnya ya kan. Tapi orang orang keuangan juga nyatet nih. Kita udah ngakuin tadi bahwa perusahaan punya utang segini. Nah, mestinya kan harus dikurangin kan, dibikin uh, credit note-nya karena balikin barang nih. Jadi utang kita mestinya nggak full segini lagi nih, ada pengurangan. Cara membuat credit note-nya adalah, jadi user accounting ini masuk dari accounting kan, modul accounting. Kemudian ini di vendor bill-nya tadi, oh sebentar, ini belum divalidate ya. Nah, ini divalidate tadi. Nah, kan udah divalidate nih, bahwa kita ada pengakuan utang nih kepada si ABC Company ya. Kalau misalnya dilihat di AR Aging, di AP Aging, nih kita kan ada utang ya, 2.553, besar segini. Cuman kita ada pengembalian barang kepada vendor, sehingga kita harus membuat credit note untuk mencatat bahwa tagihan kita tuh mestinya berkurang, nggak segini lagi. Dari sini nih, jadi balik ke vendornya, vendor bill-nya, ini ada credit note, diklik aja. Misalnya keterangannya apa, pengembalian dua barang. Tentu ini nanti user accounting itu membuat credit note ini based on catatan retur yang udah dibuat orang logistik kan. Bahwa kita ada pengeluaran barang nih kepada retur, kepada vendor. Pengembalian dua barang, ya kan, dibikin seperti ini. Di tanggalnya tanggal hari ini misalnya. Kita klik reverse. Nah, jadi langsung ngebentuk nih vendor credit note untuk pengurangan tagihan tadi. Sebenarnya dari yang form yang terbentuk ini, kita bisa lihat dari sini nih, vendor, ada refund. Nah, ini dia nih, sedih. Cuman kan secara ini kan dia default 10 ya. Tinggal kita buat tuh based on yang udah dibuat oleh orang gudang nih bahwa ada pengeluaran dua, sehingga kita bikin nih kuantitinya dua. Tuh, 230 pas 60.000 kan. Pada tanggal hari ini di vendor credit note kita confirm. Nah, jurnalnya apa yang kebentuk? Seperti ini. Jadi tentunya pengurangan akun payable tadinya sekian di kredit itu kan bertambah, kita harus kurangin
gitu kan? Karena tagihan kita berkurang. Jadi akunnya adalah akun pada saat vendor bill nih, yang terbentuk jurnalnya. Nah, seberapa banyak, gitu kan? Akun payable, terus interim stoknya juga ngebalik, di reverse ibaratnya, jurnal yang tadi ada bentuk. Berarti kan kita ngebalikin segini ya, 160.000 tuh. Bahwa ada ini, kemudian rate-nya di 50.600, 11%-nya dari ini ya. Nah, baru pengurangannya segini. Sehingga nanti kalau misalnya kita lihat nih, ini kan udah confirm ya. Kalau kita balik ke vendor bill-nya yang tadi, dia statusnya udah seperti partially paid. Sebenarnya bukan kita bayar kan, tapi lebih kepada eh, pengurangan tagihan. Nah, ini keterangannya ini reverse. Beda ya sama kayak yang tadi kan kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu paid ya. Nah, paid. Coba kita lihat yang dia memang, nah ini kan, yang tadi 10, tapi sudah di reverse 560, 600. Statusnya parsial, tapi dia itu sebenarnya pengurangan tagihan dari kredit vendor kredit note ya. Sehingga utangnya sisa segini lagi. Jadi kalau dilihat di apa AP aging tuh udah berkurang tuh. Nih, kayak gini nih. Ini di AP aging. Bisa juga kita lihat di ini, reporting partner ledger. Ini tuh menampilkan saldo per customer kita, per vendor kita. Contohnya tadi ABC Company. Nah, ABC Company kan, dia tuh awalnya ada utang kredit di bill ya, dari vendor bill tuh di 2553 kan. Namun ada pengurangan nih 510, 600 sehingga sudah berkurang gitu. Eh, Utang kita tuh berkurang karena ada pengembalian barang. Ini bisa dilihat juga dari penelajar. Kalau aging kan langsung nunjukin saldo akhirnya tuh sisa berapa lagi nih dari bill ini gitu ya. Tapi kalau dari partner ledger tuh dia benar-benar rinci per perpindahan saldo itu. Dari awalnya kredit, kemudian ada pembayaran misalnya, atau ada pengurangan tagihan dari kredit note. Nah, dia akan nunjukin tuh. Jadi, nah seperti ini. Tinggal berarti kan invoice-nya kalau lanjut pay, sisanya nih yang 2042. Jadi gitu teman-teman, kalau mencatat retur ya. Jadi ada dua pencatatan yang berbeda lah. Pertama, orang logistik akan nyatat pengeluaran barangnya, ada retur di sana, dan itu menghasilkan jurnal karena mengurangi nilai inventory kita. Kemudian orang accounting juga perlu membuat credit note untuk mencatat bahwa tagihan kepada vendor itu sudah berkurang dengan adanya retur barang. Seperti itu. Ini contoh yang dari vendor bill. Nanti kita coba juga yang contoh dari uh, sales order. Habis ini ada yang mau tanyain? Kak, itu kalau udah dibayarin sepenuhnya bakal berubah statusnya jadi paid kan ya? Iya, kalau Yang ini. tadi. Iya. Iya, kalau di pet sisanya nih misalnya. Oh, iya. Jadi pet. Oke, Kak. Oke. Ini yang dari sisi purchase. Kalau dari sisi sales juga sama sih sebenarnya secara ininya. Ada yang mau coba? Mungkin untuk sales. Jadi Boleh, bikin Kak. SO. Oke, siapa nih?
Eca. Coba coba. Ini aku stop share ya. Jadi bikin SO, kemudian contoh sudah kirim barang, terus ada bikin invoice-nya, terus nyatet rekornya. Udah kelihatan belum, Kak? Masih loading. Nah, udah. Dari SO tadi. Ya, coba dari SO ini ceritanya sekarang kita jual barang ke customer, terus customer ngebalikin barangnya ke kita, nge-retur. Kalau pakai yang kemarin boleh nggak, Kak? Boleh, yang udah ada ya? Boleh aja. Yang udah ada, kemudian juga udah di invoice, sudah ada udah ada deliver juga. Nah, ini Tapi apa nih? ini Backpack. Oh, belum deliver ya, tapi ya. belum, Delivernya Kak. masih nol masih. Oke. Mana ya? Ah, ini udah, Kak. Oke, udah 5, 5, 10, 10, 10, sip. Udah delivernya di invoice juga. Nah, Berarti kalau sekarang coba return lewat mana, Kak? Ini. bisa lewat ini langsung langsung nah itu dari form itu. Delivery. Oh, ini. Nah, Bisa dua. oke. Ini ya, Kak. Oke. Tur, Open. sip masing-masing balikin 2 ya. Oke, di validate. Validate. Sip. Kemudian masuk ke stok. Ya, balik ke stok kita kan berarti kan. Eh, Karena si customer nih kita udah jual barang, kita udah ngirim barang ke mereka, terus mereka ternyata balikin barangnya. Nah, jadi kan barangnya tuh balik ke kita, nambah stok kita lagi kan. Balik lagi nih stok kita. Kemudian, nah coba jurnal yang kebentuk kita lihat dari transaksi retur ini. Dari ini, di dari mana ya? apa? Accounting kan lihat jurnal dari modul accounting. Ngelihat jurnal yang terbentuk. Karena orang-orang gudang ya dia akan mencatat retur aja. Namun kan dia nggak bisa ngelihat jurnal kan. Tetap kita jurnalnya ngelihat di orang keuangan, makanya dari modul accounting. Nah, nah ya. Oke, yang paling atas ya. Tadi bukan ini deh. Coba kodenya tadi, kode PB ini itu di copy aja. Oh, ntar ya. Lihat yang return tadi di mana, Kak? Ini dari delivery 2 atas itu, coba Oh, ada yang ada ininya tuh. Nah, yang out ini ya? yang innya ya. Iya, yang in. Karena kan Oh, barang masuk kan dari customer ke kita. Nah, itu coba coba di copy, open new tab aja accountingnya biar nggak bolak-balik ini kan. Bisa tuh open link new tab ke accounting. oh, ntar, Kak. Ini. PB1 in 05.
di jurnal entry. Heeh. Hmm. Coba copy nomor PBN tadi. Itu dari eh maaf, PBN. Oh, nggak bisa. Hmm, Oh, nggak ada. nggak ada. Coba sebentar. Kita harus lihat dulu ke produknya itu ada ininya nggak? Ini apa nih? Card Ini yang tadi. holder sama Mm-mm. ya, produk card holder sama backcam nih kategorinya apa nih? Produk kategorinya. Lihat dulu nih, ada account nggak di sana? Terus otomatis nggak jurnalnya? Daftar. Lupa deh. Bentar, Kak. Gimana sih? Bisa dari inventory, bisa dari sini, bisa di custom, di accounting juga bisa lihat produk. Sini juga bisa produk. Tadi card holder ya. Hmm. Nah, kategorinya all ini. Lihat kategori produk kategori yang depan tuh. All, all kan. Ini nih kategori yang all. Coba lihat jurnalnya. Ada nggak di situ bahwa coba ke produk kategori all yang Oh, tanda panah itu. di ini, Kak. Kenapa? Nah, tanda panahnya juga diklik. Kita lihat. Nah, manual. Inventory valuation-nya manual. Mm-mm. Nggak bisa dong. Dia kan mestinya automated. Oh, Kalau kalau manual barang kan ya? berarti iya automated. Ini mungkin pas pembuatan produk lupa set kategori. Kategorinya masih ke all defaultnya. Padahal di all itu nggak automated. Sedangkan kita harus ngeset costing methodnya, VIVO kah, average kah, kemudian valuation ini harus automated. Kalau nggak ya, ketika nerima barang, ketika ngeluarin barang, ketika retur, jadi ini, nggak otomatis ke bentuk jurnal. Makanya tadi ketika Eca cari di accounting nggak ada kan jurnal yang kebentuk. Karena inventory valuation-nya masih manual. Seolah-olah accounting tuh masih harus ngebuat sendiri jurnal manual yang terjadi gitu dari transaksi inventory. Nah ini mungkin salah salah set produknya. Mestinya Ini, ada produk kategorinya. Coba yang oke, berarti gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting itu udah tahu cara returnya gimana. Sekarang juga buat ininya, customer credit note-nya sekarang. di yang tadi, Kak. Dari dari accounting bisa. Jadi invoice yang mana? Mm-mm. Invoice-nya Oh, baru cetak. Nah, ini kan returnya ya. iya, ini yang tadi. Coba ke invoice-nya, invoice yang udah dibuat. Oke, returnya udah bisa dilakukan. Tadi udah ngecatat juga ada jadi satu ini, dua, dua. Sekarang nyatat ini aja, pengurangan tagihannya. Jadi customer invoice yang udah kebentuk dibikin itunya, note-nya. Custom. Hmm. Oh, ini buat baru, Kak. Enggak, kan dari SO tadi kan sebenarnya udah ngebentuk invoice sama delivery kan Eca? SO mana ini? SO 20 nih.
Mm-mm. Coba lihat di invoice tadi. Nah, ini kan udah ngebentuk nih udah di invoice juga kan. Invoice 5, 10 nih di produk line. Di order line tuh udah kelihatan tuh. Dan di atas itu kan ada keterangan sudah dibuat invoice satu kan. Tengah atas tuh. Nah, sekarang bikin ininya. Credit Credit note-nya. note-nya. Heeh. First. Heeh. Oke, ini udah ngebentuk formnya customer credit note gitu kan. Nah, tinggal dibuat itu apa? Kuantitinya, Cah. Berapa-berapa tuh yang dibalikin masing-masing. Tadi dua ya. Mm-mm. Kalau di sini kenapa dia Tuh. nggak otomatis ya, Kak? Iya, dia nggak otomatis. Dia ketika kita buat credit note dari customer invoice itu, dia tetap membawa yang sebelumnya tuh, Hmm. apa based on vendor bill-nya. Cuman tinggal kita ubah aja. Confirm. Sip. Confirm paid. Sekarang juga balik ke invoice-nya. Ini atas invoice yang mana dia biar kelihatan tuh bahwa sudah partially paid. Invoice 2025004. Ya, ini. Nah, oke. Partial. Partially paid ya. Sip. Kalau scroll ke bawah tuh udah ada reverse, Reverse. ada pengurangan tuh 500 ya. Oke, Hmm. siap kayak gitu ya. Sama aja jadi baik purchase maupun delivery. Pertama, tentunya orang gudang nih yang akan mencatat pengembalian barang dari vendor kah, dari customer kah, atau kita ngembalikan barang dari ke customer. Terus ada juga orang accounting, dia akan mencatat credit note-nya dari model accounting itu. Jadi customer invoice yang udah kebentuk, di credit note-nya, vendor bill yang udah kebentuk, vendor bill yang udah kebentuk juga dicatat credit note-nya ya, pengurangan tagihan. Tinggal nih tadi nih coba pastikan jurnalnya karena tadi masih manual ya sehingga nggak kebayang teman-teman tuh jurnal yang kebentuk. Nih mungkin aku share dulu ya biar kelihatan jurnalnya ya. Oke, Kak, ntar. Oke, sip. Thank you Eca tadi udah Kak. nunjukin yang salesnya gimana ngeretur dari delivery, kemudian mencatat kredit materi customer invoice sudah lakukan juga. Tinggal tuh contoh misalnya dari ini ya, dari oh, nah ini contohnya ya. Jadi ini ada SO 18 gitu kan. Ada penjualan ke customer produk Pulp ABC yang dijual 5, udah dikirim 5 nih, udah diinvoicekan juga 5-5-nya. Harga jualnya satunya itu 425 dengan quantity 5 artinya totalnya segini, 125. Ini kan udah ada delivery-nya nih. Kalau kita lihat udah terkirim barangnya ini ke customer. Kalau kita lihat customer delivery itu kan ya aku masuk ke jurnal ke accounting. Accounting journal entries. Kita coba paste saja nih nomor. Nah, ini kan udah ngebentuk delivery itu kan udah ngebentuk jurnal ya. Bahwa kita ada pengurangan nilai inventory karena kita jual, customer berkurang nilai inventory kita. Tapi di debitnya itu nggak langsung COGS. Karena COGS itu pengakuan COGS-nya itu pada saat customer invoice. Makanya dia di sini tuh jurnalnya
Ini tadi yang procure ya. Sekarang kita masuk ke deliver. Delivery ke customer. Dia ngebentuk kan. Nilai. Tentunya nilai inventory berkurang. Karena kita jual. Terus ini interim stock. Jadi akun perantara dulu. Nggak langsung ke COGS. Besar. Gini. Ini kan nilai cost harga kita beli ini. Jadi berkurang inventory-nya. Kemudian ini kan udah ada invoice-nya nih. Kalau lihat dari SO tadi, juga udah ngebentuk invoice. Invoice kan artinya, nah ini udah diinvoicekan 5, harga jualnya sekian, sehingga ada pendapatan perusahaan dong, income-nya. Ada pengakuan pendapatan yang dikredit di 125, kemudian ada VAT, sehingga piutangnya ke customer, piutang dari customer itu ada 2358. Ya. Ini pada saat customer invoice, list pengakuan utang kita dong, salesnya berapa nih? Di 125. Karena tadi kita kan jual barang 5, satunya itu 425. 5 barang dengan harga ini. Kan. Inilah pendapatan, sorry, 5. Nah, ini kan sales kita ya, 125. Tapi kita ada pajak. Pajaknya 11%. Udah check out. Ya, VAT ini 233.750, ya kan? Cut out-nya, sorry. Cut out-nya sehingga piutangnya, HR-nya, receivable-nya, nah, ini saat customer invoice. Kemudian, pada saat customer invoice juga ada pengakuan COGS nih. COGS pada, jadi udah ada COGS-nya sama interim stock. Tadi kan soalnya ketika delivery kan nggak langsung kepada COGS kan. Makanya interim stock ini harus dibalik. Nah, COGS-nya berkurang, COGS-nya bertambah sekian. Ini jurnal pada saat customer invoice. Ya, ini ada COGS pada interim. Gitu kan. Jadi akun perantara tadi sebenarnya udah habis juga kalau dilihat. Jadi pada saat deliver sama pada saat invoice dia udah habis. Jadi menyisakan kalau kita inventory berkurang sekian, bertambahlah COGS kita, beban pokok penjualan. Kemudian nyatat retur kan. Tadi saya balik ke SO-nya. Ya, dari delivery tadi, return 2 misalnya. 3, retur, 3, validate, kan ini ya. Jadi diterima barang dari customer XYZ. Dari customer nih balik, masuk ke gudang umum kita. Ini ada jurnal yang itu bentuk. Artinya kan ketika dibalikin ke kita nilai inventory kita. Nah, jadi ngebalik akun deliver ya. Ngebalik angka inventory-nya balik tuh bertambah debit. Inventory, interim stock dulu.
kan? Berapa? 3 dikali kosnya, yaitu di 818,50. Karena kan yang balik cuma 3 ya. Nah, kemudian customer credit note. Ngurangin invoice-nya. Dari invoice, dari invoice-nya. Ini kan 5 nih. Bikin credit note-nya. 3. Confirm. Nah, dia ngebalik. Artinya karena tadi kita nggak sebenarnya kita nggak jadi jual 5 kan, berkurang dong. Penjualan kita tuh nggak kita harus kurangin di debit, COGS-nya juga berkurang di kredit, AR kita pun berkurang karena piutang dari customer juga nggak senominal awal lagi karena udah dikurangin. Sehingga nih jurnalnya pastinya ngebalikin salesnya. Berapa nih pengurangan salesnya, gitu kan? Yang ini kan dibalikin 3 nih, 3 produk yang kali sama nih, 275 ya, debit. Kemudian ada fade out juga, karena kan pajaknya nggak segitu lagi juga nih, dengan 11% kali ininya, ya, 40, 50 ya. Sehingga piutang kita tuh juga berkurang, receivable-nya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh, delivery sama return tuh ngebalik gitu. Return tuh ngebalik jurnal pada saat delivery, customer credit note juga ngebalik jurnal pada saat invoice. Karena ada pengurangan sel di sana, ada pengurangan piutang. Pengurangannya sesuai yang diretur kan. Ini. Baru juga ada ini, interim stock ini nih. Jangan lupa. Karena pada saat invoice kan dia ada pengakuan segini. Kurang juga COGS kita sebesar nih 8,750. Ini ya. Gitu. Jadi jurnalnya udah langsung otomatis. Kalau lihat invoice-nya juga dia udah partially reverse sekian. Lihat di accounting. Report aging-nya nih. Ini ya, customer XYZ. Nah, customer XYZ bisa segini lagi. Karena tadi udah retur barang sekian sehingga tagihannya 943.500. Kelihatan juga di partner ledger untuk customer XYZ. Ya, import all aja. Dan customer XYZ itu tadinya ada utang tuh di 2358. Namun ada pengurangan tuh, pengurangan piutang di kredit. Ya kan, pengurangan piutang di kredit itu 415.250. Dan kalau lihat matching itu sama ya. Nih, P48, P48 gitu sih. Jadi bisa ditelusuri nih kalau dari partner ledger tuh
pergerakan saldo debit kreditnya tuh bisa kelihatan. Jadi berapa utang awalnya, kemudian setelah dibayar, bergerak terus. Seperti itu teman-teman untuk retur ya. Jadi retur, kemudian vendor credit note, customer credit note. Ada yang mau ditanya sebelum aku tutup? Kak, ini tadi kan aku lihat di aku Maaf, kan ada service makeup kelas kan. oke. Ternyata bisa Maaf. dibuat kredit note juga ya. Bisa, Tapi kan ini jasa ya, Kak. jasa. Mm-mm. Heeh. Jadi biasanya Untuk satu ya, iya, kalau aku di sini kuantitinya kan 20, banyak. jadi ibaratnya Oh, kayak 20 orang yang ikut gitu. oke. Bisa, bisa. Dari, tunggu. Kalau servis, kalau jasanya servis juga kan berarti eh tipe produknya servis kan? Sama nih Iya, tadi yang. Ya kan, Cah? iya Jadi, Kak. dan kamu juga kan nggak nyatat ini ya, bahwa ada deliver barang kan di sana kan? Mm-mm, Jadi kamu langsung nyatat dari customer invoice ada credit note ya, pengurangan tagihan ya. mm-mm. Bisa kan? Bisa dilakukan ya. Karena tadi secara total juga ada 20, itu juga tetap bisa dilakukan. Jadi karena kan kalau tipenya servis itu, eh, udah jelasin ke Amal belum? Jadi kan ketika servis itu kan dia kalau tipe produknya servis, deliver itu kan nggak bentuk jurnal apapun kan, karena nggak ada stok juga. Biasanya kita langsung ngakuin itu sebagai apa? Bahwa ada sales dan AR atas servis tersebut kan. Nggak ada nggak ada pencatatan stoknya lah. COGS-nya tuh kan nggak ada gitu. Jadi nggak perlu nyatet dari retur dari delivery. Karena memang nggak ada delivery juga kan, awalnya nggak nyatet apapun. Tinggal nyatet dari sini aja, dari customer invoice-nya. Seperti itu. Oke, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum aku tutup, kebetulan ada meeting lain juga ini. Insya Allah aku cukup sih Kak. Oke, Kiki juga udah. Oke. Oh ya, sebelum aku tutup, aku ingin nyampein ini sih. Jadi, teman-teman coba pelajarin eh, masing-masing ya, berbeda nih aku minta pelajarin. Kalau misalnya eh, Kiki, aku coba pelajarin ini. Ada fitur launch. Nih, coba pelajarin ya. Jadi, untuk bagaimana setupnya, kalau misalnya dia perlu setupnya apa, kemudian peruntukan fitur ini untuk apa, dan kamu coba transaksikan. Nah, pelajarinya dari mana? Dari documentation ada, dari link documentation, dari YouTube juga ada, gitu ya. Jadi Kiki aku minta pelajarin yang launch. Nanti di pertemuan selanjutnya aku minta Kiki untuk jelasin apa yang udah dipelajarin dari fitur launch ini di accounting. Kemudian kalau yang Eca, aku minta pelajarin yang ini nih, transfer. Hmm, Sama juga, jadi pelajarannya ada dari documentation UDU, kemudian juga di YouTube juga ada tutorialnya. Bagaimana peruntukannya untuk apa, setupnya apa saja, transaksinya tuh kalau dilakukan efeknya kemana. Nah, itu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya aku minta untuk eh, sharing masing-masing kalian. Jadi Eca yang transfer, Iki yang terkait fitur launch ini ya. besok Kak. Em, kita lihat kalau teman-teman bisa besok udah selesai gitu, kita ini. Tapi kalau misalnya memang enggak, ya nanti kita agendakan diskusi selanjutnya. Yang penting next actionnya ini, aku minta teman-teman ini dulu untuk pelajari masing-masing fitur ini ya. Jadi nanti bisa sharing juga pada saat sesi. Oke Kak. Oke, begitu. Kak, Udah, ah, mau tanya. ya, Kebetulan tadi itu saya sama Eca dapat email, Kak. ah, ah, Email dari administrator gitu. oke, Boleh di-share screen nggak, Kak, saya? oke, coba. Bentar ya, Kak. Ini, Kak.
Oh, Oh, tadi tuh takutnya ini tuh apa ya, oh, project atau sorry, sorry, apa sorry. gitu. Oh iya, iya. Jadi gini, sorry teman-teman. Jadi aku lagi ada testing beberapa, ini testing di modul project sih. Kebetulan aku memang assign employee-nya Kiki ke dan Echa, jadi masuk email teman-teman. Tapi nggak apa-apa, hirauin aja. Oke, Kak. Jadi ini kayak di modul project itu tuh, kita tuh kan bisa assign dalam project ini kegiatannya apa aja, dan atas kegiatan tersebut tuh siapa employee yang ditugasin. Sehingga kalau ada terkait eh, ya apa terkait penugasannya dia akan masuk di email gitu. Dan kebetulan ngelihat email Echa dan Kiki kan, makanya ada masuk pesan. Oke, gitu ya. Ada Oke, lagi? makasih Kak. Nah, Cukup kalau dari aku. oke, siap kalau gitu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman siang ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Nanti kalau ada kendala dan pertanyaan lanjut, silakan ditanyakan di grup atau japri juga boleh. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Kak.